bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap bersemangat pada pagi hari? Semangat kak, siap kak. Wah, kakak kangen sekali dengan suara adik-adik. Kalau pandemi sudah berakhir, kita pasti akan bertemu kembali. Kakak sudah kangen dengan adik-adik semuanya. Yuk, semuanya kita bersemangat, semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Nanti ikuti kakak untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memujikan Hari Penciptaan. Siap? Siap? Oke, yuk. 1, 2, 3. Hari pertama adalah terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat bulan dan bintang, hari kelima ikan dan burung, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang kita lipat tangan, mata ditutup. Kita semuanya siap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami ya Bapak, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhanku yang kreatif. Ya, apa judulnya? Tuhanku yang kreatif. Nanti adik-adik bisa buka di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 27. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang hari penciptaan dari awal sampai akhir. Itu menunjukkan bahwa Allah kita kreatif. Nah, berbicara tentang Allah yang kreatif tadi, benar enggak sih Allah kita itu kreatif? Benar enggak? Coba adik-adik pikirkan, benar enggak sih Allah kita kreatif? Coba sekarang adik-adik keluar rumah sebentar, saat pagi hari tentunya ya, saat adik-adik mulai bangun pada pagi hari, buka jendela, buka pintu rumah, adik-adik coba lihat, keluar sebentar dan lihat ke atas. Ada apa di atas? Adalah langit. Dan di sana pasti akan ada awan-awan yang berarakan adik-adik. Begitu luar biasa, seperti satu lukisan ya adik-adik. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan alam? Iya, yang menciptakan adalah Allah kita yang kreatif. Luar biasa seperti sebuah lukisan. Luar biasa kan? Terus apalagi kak contohnya kalau menunjukkan kalau Allah kita itu adalah Allah yang kreatif? Coba sekarang adik-adik lihat, tengok kanan, tengok ke kiri, lihat mama, lihat papa, lihat adik, lihat kakak. Coba lihat, apakah wajahnya sama? Tentu saja berbeda ya adik-adik. Buktinya orang tua kita bisa membedakan anak-anaknya yang mana. Kita semuanya wajahnya berbeda. Ya, walaupun orang katakan, wah kamu cakep ya kayak papamu, kamu cantik ya kamu kayak mamamu. Tapi kita semuanya berbeda. Kita istimewa. Itu menandakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kreatif. Kita semua dibikin berbeda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang. Semuanya luar biasa. Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Karena Allah kita sungguh kreatif. Nah, ngomong-ngomong tentang Allah yang kreatif, dan kita ini adalah manusia yang istimewa, ciptaan Tuhan yang paling istimewa adik-adik. Nah, berbicara tentang manusia istimewa, ciptaan Tuhan yang istimewa, bener enggak sih kita ini anak yang ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Bener enggak sih? Wah, mana kak katanya istimewa? Tapi kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Padahal kan kita istimewa, seharusnya istimewa itu nomor 1 kak. Tapi kenapa pada hari ke-6? Kenapa adik-adik? Coba sekarang kita belajar dari Alkitab. Pada mulanya bumi itu gelap gulita dan kosong. Tidak ada apa-apanya. Bisa adik-adik bayangkan kalau manusia itu diciptakan pada hari pertama, apa yang terjadi? Tidak bisa lihat apa-apa.
gelap gulita, ya. Oh, gelap gulita, nggak bisa apa-apa. Jadi percuma. Makanya pada hari pertama Tuhan ciptakan terang, supaya nanti kalau manusia sudah hidup di bumi itu manusia juga bisa melihat, ya, tidak gelap gulita lagi. Nah, setelah Tuhan menciptakan terang tadi, adik-adik, terus Tuhan menciptakan cakrawala agar nanti kelihatan ini bumi, ini langit, nanti manusia akan hidup di bumi ini. Dan pada hari ketiga adik-adik lihat, Tuhan melihat apa yang dibutuhkan, ya. Nanti kalau sebelum manusia aku ciptakan, apa yang dibutuhkan bumi ini, ya, untuk nanti siap ditempati manusia. Oh iya, buminya masih banyak airnya, belum ada daratan. Akhirnya Tuhan memisahkan antara lautan dan daratan. Dan setelah itu, oh iya, daratannya masih gersang, ini perlu ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan supaya nanti kalau manusia sudah ada di bumi ini, manusia lihat, wah, seger, ada hijau-hijau, nanti tidak kepanasan, ya. Pada akhir ketiga, akhirnya Tuhan sudah menciptakan lautan, daratan, serta tumbuh-tumbuhan. Terus Tuhan lihat apa lagi? Ternyata kalau malam itu gelap, ya. Wah, tidak bisa ini kalau malam-malam gelap. Akhirnya Tuhan menciptakan bulan dan bintang sebagai penerang waktu malam hari, supaya walaupun malam hari manusia tetap bisa lihat, ya. Tuhan menciptakan benda penerang di langit, ya. Sudah. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Oh iya, tadi lautan, tadi yang airnya tadi belum ada kehidupan, masih kosong. Oh iya, di udara itu juga masih kosong, belum ada kehidupan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Akhirnya Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut, dan Tuhan juga menciptakan burung-burung di udara. Wah, hebat ini, sudah ada kehidupan. Terus apa lagi? Oh iya, lupa, di daratan tadi belum ada kehidupan. Akhirnya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang ternak, binatang-binatang darat, adik-adik. Wah, bagus-bagus, sudah cukup semua ini untuk. Nah, saatnya Tuhan menciptakan manusia untuk menempati bumi ini dan untuk memelihara bumi ini, semua yang diciptakan Tuhan. Nah, luar biasa toh? Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, memikirkan segala sesuatunya itu secara detail. Tadi seumpamanya manusia diciptakan hari pertama, wah, masih gelap, belum ada makanan, belum ada minuman. Nah, repot kan? Makanya Tuhan secara kreatif menciptakan ini secara berurutan, adik-adik, sehingga saat manusia itu tinggal sudah lengkap, sudah komplit. Nah, melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan, kita diingatkan bahwa kita ini memiliki Allah yang kreatif. Kalau kita memiliki Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif, kenapa kita anak-anaknya tidak menjadi anak yang kreatif? Kan kita sudah menyembah Allah yang kreatif. Makanya kita harus menjadi anak-anak yang juga kreatif. Bosen kalau ada di rumah terus, kita tidak bisa pergi kemana-mana, belum bisa sekolah. Bosen kalau di rumah. Ingat, kita memiliki Allah yang kreatif. Usahakan situasi, kondisi apapun kita tetap bersuka cita. Kita bisa melakukan banyak hal dan meningkatkan kreativitas kita sehingga suasana kita setiap hari itu menyenangkan. Loh, contohnya, pelajaran masih secara online, bosen aku. Ada yang tidur, ada yang males-malesan. Kakak kasih tip ya, supaya adik-adik saat mengikuti pembelajaran tidak bosan. Nah, siapkan catatan orek-orekan saat adik-adik mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Kasih catatan kecil-kecil. Nah, nanti kalau setelah sekolah secara online sudah selesai, coba yang tadi adik-adik catat, adik-adik baca kembali, baca ulang kembali. Itu sedikitnya sudah 50% masuk dalam pikiran. Jadi nanti kalau pas ulangan, kita bisa menghadapinya, kita bisa menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Terus nanti, matematika ini sulit. Coba adik-adik fokus pelajari, adik-adik akan menemukan cara-cara yang lebih mudah untuk nanti belajar, ya. Siap? Lakukan hal-hal yang menyenangkan yang ada di rumah, yang mungkin kita harus biasa keluar, kita harus terpaksa ada di rumah. Lakukan itu dengan sukacita. Siap? Oke.
Kakak yakin semuanya siap? Semuanya kita lipat tangan, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah memberkati kami semuanya. Bila kami belajar dari Allah kami yang kreatif, kami harus menjadi anak yang aktif dan kreatif ya Bapa, untuk bisa menemukan hal-hal yang baru yang bisa menyenangkan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, siap sekarang kita pada tantangan. Seperti biasa, kita akan ada 2 tantangan. Tantangan yang pertama adalah ayat hafalan, ya, yang diambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Apa Adik-adik? Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, itu ya. Adik-adik silahkan hafalkan ayat hafalannya, nanti kirimkan ke kakak sekolah minggu. Oh ya, tantangan kedua. Apa yang jadi tantangan kedua? Ya, seperti pujian tadi di awal kita diajarkan tentang hari penciptaan. Yuk, sekarang tantangan yang kedua, adik-adik nanti di video nanti diucapkan hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua ya sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan hari ke-7 apa? Tuhan beristirahat, Tuhan memberkati ciptaannya. Oke, di video dikirimkan kepada kakak sekolah minggu. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.